Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga Allah masih memberi kita kesehatan. Nah, masih di masa pandemi COVID-19. Mari anak-anak ibu semua menjaga kesehatannya ya di luar sana. Untuk materi kita pada hari ini, minggu kedua di bulan September, yaitu lanjutan dari materinya yang kemarin ya nak, tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Nah, di mana itu ada yang C, pembelian alat-alat pendukung produksi. Dilakukan pembelian alat-alat penunjang seperti kompor gas, gas LPG, lemari pendingin, alat penggorengan, pisau dan blender atau yang lain-lain ya nak. Nah, untuk yang berikutnya D, perancangan sistem produksi dilakukan. Perancangan sistem produksi dengan pembuatan jadwal produksi. Ya, dimana kita di sini harus ada pembuatan jadwal produksi, perancangan tata letak alat produksi dan sistem penyimpanan produksi agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, apa itu yang dimaksud dengan efektif? Efektif adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, baik secara personal ataupun perusahaan. Nah, untuk yang efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, untuk berikutnya yang E, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas. Nah, di mana di sini setelah melakukan survei pasar dan dilakukan kontinu sesuai dengan jadwal produksi. Nah, yang berikutnya F, penyewaan tempat lokasi usaha. Melakukan sewa tempat yang dinilai strategis dan sesuai dengan kebutuhan konsep usaha rumah makan. Nah, untuk yang berikut, yang G, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari LPPOM MUI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kota Malang Raya. Selain itu juga mendaftarkan tempat usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Raya. Nah, yang H itu ada uji coba produksi. Nah, ini yang terakhir, di mana merencanakan menu makanan dan minuman sehingga diharapkan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Nah, ini uji coba yang terakhir ya nak ya. Nah, untuk berikutnya, proses produksi juga dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu A, produksi, di mana pembuatan barang dengan mesin secara peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk atau barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang B ada persiapan produksi, di mana pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri.
Nah, untuk proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan. Apa sajakah itu? Seperti penjadwalan waktu, di mana penjadwalan waktu meliputi kapan memulai produksi. Jadi ini sangat penting ya anak-anak ibu untuk proses persiapan produksinya. Penjadwalan waktu kapan produksi dalam satu siklus akan selesai hingga masa akhir produksinya. Nah, untuk yang berikutnya, yang B, pemilihan peralatan. Untuk memproduksi suatu barang, maka perlu diperhatikan peralatan-peralatan apa saja yang harus digunakan, kualitas, jumlah, teknologi, dan lain-lain. Nah, yang C, pengertian dengan peralatan. Setelah menentukan memilih peralatan, selanjutnya adalah menentukan kegunaan peralatan tersebut pada proses produksi. Nah, pengerjaan dengan peralatan ini sangat dibutuhkan ya setelah menentukan memilih peralatannya. Oke, selanjutnya ada D, mobilisasi personalia. Mobilisasi personalia adalah pengarahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Nah, yang E ada pembelian material. Produksi tidak akan berjalan jika belum mempunyai bahan baku. Material-material yang dibutuhkan disesuaikan dengan desain awal produksi. Nah, setelah materi ini Ibu bacakan, ada soal yaitu apa yang dimaksud produksi massal. Yang kedua ada sebutkan ciri-ciri produksi massal. Nah, yang ketiga ada jelaskan macam-macam nilai guna barang. Semoga anak ibu bisa mengerjakan soal ini dengan mudah ya. Nah, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.